Humas TV, dimanapun Anda berada dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kehidupan kita seperti biasa. Mudah-mudahan nanti sampai ajal menyebut kita selalu berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengikuti jejak beliau sampai nanti ajal menyebut kita. Pemirsa Humas TV dimanapun berada, kajian singkat kita pada hari ini berjudul Peran Agama di dalam Dunia Pendidikan. Sama-sama kita ketahui bahwasanya pendidikan itu adalah proses pendewasaan manusia. Artinya di sana ada proses untuk mendewasakan manusia sehingga menjadi manusia yang sesungguhnya. Kenapa? Karena tanpa pendidikan maka manusia itu tidak akan menjadi dewasa. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan kepada kita, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslimah. Menuntut ilmu ini tentunya tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu nanti sebelum kita menjelaskan tentang peran agama di dalam dunia pendidikan, kita harus tahu secara umum pengertian daripada agama itu sendiri. Kalau kita lihat dari bahasanya, agama itu berasal dari kata Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya hancur. Jikalau digabungkan menjadi tidak hancur, artinya ketika seseorang itu memiliki agama, maka dia tidak akan hancur. Apa yang tidak hancur? Sosialnya tidak hancur, budayanya tidak hancur, politiknya tidak hancur. Begitu juga dengan kehidupan beragamanya, apalagi. Kenapa? Karena agama menjadi proteks. Oleh karena itu pengertian agama secara umum adalah aturan yang mengatur tentang cara bagaimana kita untuk berhubungan dengan Sang Holik atau dengan pencipta kita. Kemudian juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Dan dia juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Karena lingkungan merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Pemirsa Humas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian agama secara umum. Kemudian tujuan agama. Tentunya dari pengertian tadi kita sudah tahu tujuan diadakannya atau diturunkannya agama ke atas muka bumi ini. Baik itu agama Islam dan agama-agama yang lainnya. Agama itu tujuannya adalah untuk menjadikan kehidupan kita lebih terarah, lebih teratur, lebih baik dan lain sebagainya. Maknanya agama memiliki peranan yang sangat fundamental di dalam membentuk kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Nah, baru kita masuk kepada pembahasan kita. Apa sih peran agama di dalam dunia pendidikan? Nah, ini menjadi pembahasan yang sangat menarik. Setidaknya dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan menjelaskan ada 6 peranan agama di dalam dunia pendidikan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah untuk membentuk karakter mental peserta didik yang berbudi luhur. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasul mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu posisinya berada di atas ilmu. Artinya jikalau dia dididik dengan dia belajar ilmu umum, kemudian dia juga belajar ilmu agama, maka dia memiliki adab sehingga apa? Sehingga adabnya membuat dia tinggi di sisi sosialnya, di sisi budayanya, apalagi di tengah-tengah masyarakatnya. Itu yang pertama. Dan juga kita lihat sekarang ini, ada peserta didik yang kita lihat pendidikan agamanya kurang, sehingga ketika walaupun mereka sudah belajar berbagai macam ilmu, tetapi tawuran tidak bisa mereka hindarkan, perjudian, memabukan dan narkoba dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pendidikan agama bisa jadi sedikit dia dapatkan sehingga menyebabkan hancurnya moral. Oleh karena itulah sekarang banyak sekali peserta didik yang sudah congkak dengan gurunya atau tidak berakhlak dengan gurunya. Padahal Nabi pesan, atawadhu ala liman liyata'allamu minhu. Kalian berendah dirilah, kalian bersopan santunlah dengan orang yang kita menuntut ilmu darinya. Itu yang pertama, peran agama di dalam dunia pendidikan. Yang kedua apa? Peran yang kedua yang sangat fundamental lagi adalah agama membentuk peserta didik menjadi orang yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sangat jelas sekali, karena di dalam agama memberikan sugesti, memberikan support
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Kalian berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dengan takwa inilah maka peserta didik nanti akan menjadi orang-orang berguna. Orang-orang yang berguna tidak saja secara ipteknya, tetapi iptaknya juga mantap. Ilmu pengetahuan teknologinya oke. Ilmu pengetahuan Mas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua tadi, peran daripada agama di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, apa peran agama di dalam dunia pendidikan? Perannya ketiga adalah membuat peserta didik giat di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Seperti hadis yang pertama tadi saya utarakan, bahwasanya Rasul mengajarkan kepada kita tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap seorang muslim. Makanya setelah mendapatkan sugesti, mendapatkan pengajaran agama, sehingga seseorang itu akan semangat di dalam menuntut ilmu, sehingga banyaklah ilmu-ilmu yang munculan. Makanya banyak sekali kita melihat tokoh-tokoh atau para pemikir-pemikir yang berasal dari dunia Islam karena dia terinspirasi dari agama. Lebih daripada itu, bahkan Rasul juga menjelaskan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu tariquhu bihil jannah. Siapa yang memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju pintu-pintu surga. Pemirsa Mas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dari tiga tadi, jelas peran daripada agama di dalam dunia pendidikan. Kemudian kita masuk kepada peran yang keempat dari agama terhadap dunia pendidikan. Apa itu? Yaitu menjadikan peserta didik orang-orang yang inovatif atau kreatif. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu sampai dia mengubah nasibnya sendiri. Artinya kalau kita mau menjadi orang yang hebat, peserta didik yang bagus, tentunya kita harus melakukan inovasi-inovasi atau bentuk-bentuk kreativitas, sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang maju, baik itu dunia apalagi daerah nanti. Kenapa? Ini di sini peran agama memberikan sugesti kepada kita untuk menjadikan peserta didik itu orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif, sehingga membuat generasi bangsa kita ini menjadi orang-orang yang maju dengan berbagai macam penemuan. Itu yang keempat. Yang kelima, apa peran daripada agama? Yang kelima adalah menjadikan peserta didik itu mandiri. Nah, ini menjadi problem di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Banyak sekali peserta didik yang tidak mandiri, yang semuanya tergantung kepada orang tuanya. Nah, agama memberikan peran yang sangat penting mencetak generasi-generasi yang mandiri. Kita bisa Mas TV dari mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peran yang tadi, yang kelima tadi adalah mencetak generasi-generasi yang mandiri. Di sini bisa kita lihat dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ma akala ahadun tu'aman qattun khairun min ayyakula min amali yadi. Fa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadi. Kata Rasul, tidak ada makan yang terbaik kecuali makanan dari hasil jerih payah sendiri atau hasil keringat sendiri. Nabi Daud alaihissalam, dia pun makan dari hasil keringatnya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas bagi kita bahwasanya ketika kita mendiri, maka kita akan menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang bisa hidup dimanapun kita berada. Tanpa kemandirian kita akan menjadi cengeng, tampak cengeng, sehingga kita sulit untuk bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Disinilah peran agama. Agama memberikan sugesti, memberikan pengarahan supaya umatnya itu menjadi orang-orang yang mandiri. Oleh karena itu pendidikan tidak bisa dipisahkan dari agama. Yang terakhir, peran daripada agama terhadap dunia pendidikan adalah mencetak generasi-generasi yang bertanggung jawab atau generasi-generasi yang berintegritas. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena jikalau orang itu tidak mempunyai integritas, tidak mempunyai tanggung jawab, sekecil apapun amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya, diberikan oleh orang kepadanya, pasti dia akan menyeleweng, pasti dia akan mencari cara untuk tidak bertanggung jawab atau tidak menyelesaikan amanah tersebut. Di sini jelas Rasul menyampaikan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Disinilah peran agama. Agama memberikan sugesti kepada kita,
mesti harus menjadi orang-orang bertanggung jawab. Karena peserta didik itu minimal dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ketika dia berkeluarga nanti dia bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Ketika dia menjadi tokoh masyarakat, ketika dia menjadi pejabat, maka dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Oleh karena itu pemirsa Humas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tegaskan bahwasanya agama tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Pendidikan adalah badan, agama adalah rohnya. Jikalau dunia pendidikan tanpa agama, bagaikan badan tanpa ruh, tiada guna. Begitu sebaliknya, jikalau agama tanpa pendidikan, bagaikan roh tanpa badan yang tak tampak, yang tidak ada manfaatnya. Sehingga dua hal ini bagaikan dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, peserta didik kita yang berada di Indonesia secara umum ini mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak, mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, tetapi juga dibentengi dengan agamanya mantap, sehingga akan muncullah generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi membawa kejayaan terhadap Indonesia, dan nanti endingnya adalah terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, yang damai, yang penuh dengan pengampunan Allah yang Maha Esa. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan manfaatnya bagi kita bersama. Jikalau ada salah, saya mohon maaf, dimaafkan. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur padamu ya